boneka itu muncul. Tentunya ingatan itu samar-samar sekali karena umurnya yang masih sangat kecil. Tetapi laki-laki itu mengingat jelas wujud boneka itu. Alkisah cerita kali ini mengisahkan seorang lelaki yang terus dihantui oleh sebuah boneka. Boneka merupakan teman bermain banyak manusia, tetapi tidak sedikit yang memiliki cerita aneh maupun menyeramkan, seperti cerita seorang laki-laki ini. Sebuah boneka selalu menghantuinya. Boneka itu memiliki kepala besar yang terbuat dari karet berwarna kulit manusia. Kulit wajahnya keriput dan memiliki mata yang besar. Rambut hitamnya kasar dan keras seperti kawat yang tertancap di kepalanya. Giginya besar dan tidak teratur. Sedangkan badannya terbuat dari kayu. Dicat merupai baju. Panjang tangan kanan dan kirinya berbeda cukup jauh. Padahal ukiran tangannya sangat bagus, menyerupai tangan asli. Boneka itu selalu mengikuti laki-laki itu. Bukan berarti boneka itu berdiri dan mengejar laki-laki itu ya, tetapi lebih ke arah selalu muncul di dalam kehidupan laki-laki itu. Di ulang tahun pertamanya, boneka itu muncul. Tentunya ingatan itu samar-samar sekali karena umurnya yang masih sangat kecil. Tetapi laki-laki itu mengingat jelas wujud boneka itu. Dan dia ingat setakut apa perasaannya. Lalu boneka itu muncul lagi ketika dia berumur 3 tahun. Waktu itu dia sedang bermain di gudang, membongkar barang-barang lama di gudang. Di sana dia menemukan kumpulan foto-foto lama. Dia tidak ingat foto apa saja yang dia lihat, tetapi ada satu foto yang memperlihatkan boneka itu. Laki-laki itu ketakutan dan memberitahu orang tuanya. Sayangnya, ketika dia ingin menunjukkan buktinya, foto itu seakan menghilang di dalam tumpukan barang-barang lama itu. Ketika laki-laki itu berumur 6 tahun, boneka itu muncul kembali. Malam hari, laki-laki itu terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Dia pun duduk di sofa dan menonton TV. Pada saat dibuka, salah satu acara di TV baru saja selesai. Lalu, boneka itu muncul di sebuah iklan, sedang berjoget diiringi alunan lagu yang cukup keras. Dia teriak ketakutan. "Kenapa kamu, Nak?" Ada boneka itu lagi. Karena iklan itu sudah selesai, dia tidak bisa menunjukkan ke ibunya. Mana? Kamu berhayal lagi deh pasti. Untungnya, setelah kejadian itu, boneka itu tidak muncul lagi dalam waktu yang cukup lama. Di umur 15 tahun, laki-laki yang kadang-kadang masih mendapatkan mimpi buruk itu penasaran tentang boneka yang menghantuinya dan mulai mencarinya di internet. Dia mulai dari petunjuk yang dia ingat, fotonya dan iklan yang dia tonton pada saat dia masih kecil. Tetapi dia tidak bisa menemukan apa-apa walaupun sudah cukup lama mencari. Sampai suatu hari, laki-laki itu mendapatkan sebuah pesan dari sebuah akun dengan nama yang aneh, tapi dengan foto boneka itu sebagai profile picture-nya. Aku senang kamu masih ingat aku. Setelah memberikan pesan itu, akun itu tidak pernah muncul lagi, seakan hilang di telan bumi. Di umur 20 tahun, akhirnya boneka itu muncul di hadapan laki-laki itu secara fisik. Laki-laki itu sedang berjalan melewati toko barang antik. Loh, itu kan boneka yang selalu menghantuiku. Dengan segera, laki-laki itu masuk dan bertanya kepada penjaga toko. Pak, boleh saya tanya tentang sejarah boneka itu? Maaf mas, saya juga kurang tahu.
Loh, terus Bapak dapat dari mana? Beberapa hari yang lalu, ada yang jual bonekanya ke sini. Jadi Bapak nggak tahu apa-apa tentang boneka ini? Nggak tahu, Mas. Yang saya tahu hanya harganya 50.000 kalau Mas mau beli. Laki-laki itu diam sebentar, memikirkan rasa takut yang mendalam melihat boneka itu. Tapi ini bukti satu-satunya kalau boneka yang selama ini aku lihat itu nyata. Bukan cuma halusinasiku aja. Laki-laki itu akhirnya membeli boneka itu dan membawanya pulang. Setelah membeli boneka itu, perasaan laki-laki itu sangat lega. Boneka yang menghantuinya selama ini tidak menyeramkan seperti bayangannya. Dia mulai berpikir tentang apa yang dikatakan oleh ibunya. Apa mungkin ibu benar ya? Aku lihat boneka ini pas kecil, terus stuck di alam bawah sadarku, makanya seakan dia muncul terus di mana-mana. Hidup laki-laki itu pun berlanjut tanpa kemunculan boneka itu lagi. Laki-laki itu seakan sudah melupakan pengalaman seram yang menghantuinya seluruh hidupnya itu. Dia menyelesaikan kuliahnya dan tak terasa menikah dan sudah membangun sebuah keluarga. Istrinya sedang hamil besar. Perkiraan dokter 3 minggu lagi akan melahirkan. Karena anak pertama, laki-laki itu merasa sangat tegang dan semangat menunggu kedatangan bayinya itu. Dia pun membersihkan kamar tamunya yang digunakan sebagai gudang untuk menyiapkannya sebagai kamar bayi. Di saat itu, dia bertemu kembali dengan boneka masa kecilnya, berdebu dan terlantar. Laki-laki itu tidak mau anaknya mendapatkan pengalaman yang sama seperti dirinya. Jadi dia membawa boneka itu keluar untuk dipindahkan. Pas laki-laki itu sedang membersihkan debunya, dia sadar ada sebuah kalimat yang sudah lumayan pudar di punggung boneka itu. Sebelum laki-laki itu mengerti apa maksud kalimat itu, dia mendengar teleponnya berbunyi. Halo? Iya sayang? Kamu kenapa sayang? Kata dokter, bayi kita ada masalah. Seketika itu juga laki-laki itu sadar apa maksud tulisan di punggung boneka itu.